kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana kita pada pertemuan terakhir telah menjelaskan tentang hakikat dunia dalam pandangan seorang muslim. Dan selanjutnya, setelah itu kita akan sampai pada poin yang berikutnya, yaitu ancaman terhadap orang yang tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah menjelaskan hakikat dunia yang fana ini. Maka tidak selayaknya seorang hamba mukmin bersikap tamak ataupun rakus terhadap dunia dan atau bahkan tenggelam dalam kenikmatannya yang hanya sementara. Di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi telah banyak ancaman-ancaman yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia dan lalai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama dan nilai-nilai agama dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua karena bahaya dari dunia itu bukan hanya terjadi ataupun dialami oleh seorang mukmin di dunia, bahkan nanti berlanjut ketika ia berada di alam-alam berikutnya. Dunia hanya menjadi beban baginya, dunia hanya menjadi suatu beban yang berat yang harus dia pikul pertanggungjawabannya di akhirat. Di dunia, orang-orang yang mengejar dunia juga mendapatkan kepedihan dan rasa sakit dari dunia itu sendiri. Karena dunia itu sifatnya memperdaya dan menipu, kenikmatan sesaat yang kemudian berganti dengan kepedihan. Dan cukuplah perpisahan dengan dunia itu merupakan kepedihan yang sangat berat bagi orang-orang yang menyintainya. Padahal itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, yaitu perpisahan dengan dunia adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kita akan pergi. Harta, benda, ataupun dunia itu juga akan pergi. Tinggallah kita seorang diri berpisah dari dunia tersebut. Dan ini akan melahirkan rasa pedih yang mendalam. Perpisahan dengan dunia itu. Oleh karena itu, seorang mukmin senantiasa melihat apa yang ada di balik kehidupan dunia. Karena dia yakin bahwa dunia hanya sementara, dia akan pergi, dia akan melangkah ke alam berikutnya. Maka apa yang dia persiapkan adalah bagaimana menyiapkan kebahagiaannya, mempersiapkan kebahagiaannya nanti di alam berikutnya, yaitu di alam barzakh dan alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya dalam surat Yunus ayat 7 sampai 8, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, yaitu tidak percaya akan pertemuan dengan kami, yaitu akhirat, dan merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengan kehidupan dunia itu, yaitu dia lebih memilih dunia daripada akhiratnya. Dia larut tenggelam dalam kenikmatan dunia yang mana kenikmatan dunia ini ada konsekuensinya, ya, yaitu kita harus melepas akhirat, sebahagian dari akhirat kita. Kadang-kadang kita harus melepas nilai-nilai agama karena kenikmatan dunia, dan itu adalah satu pilihan yang akan dihadapkan kepada kita ketika kita mengejar kenikmatan dunia itu, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ya, ketika seorang hamba memilih dunia, pasti ada akhirat yang harus dia korbankan. Dan orang ini merasa puas dengan kehidupan, hamba ini merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengan kehidupan dunia itu. Seolah-olah dia tidak akan beranjak dari dunia dan tetap berada di dunia ini. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.
Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 207, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita immatta'nahum sinin, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un." Maka bagaimana pendapatmu jika mereka kami berikan kenikmatan dunia beberapa tahun? Matta'nahum sinin. Kami berikan kepada mereka dunia itu, kenikmatan hidup itu beberapa tahun. Ini satu ungkapan yang menohok kita dan menyadarkan kita ya bahwa kalaupun kita diberi kenikmatan di dunia itu hanya beberapa tahun saja. Apalagi terlebih lagi kita umat terakhir yang jatah hidupnya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 60 sampai 70 tahun. Itulah masa kita kalau diberi kenikmatan dunia, itulah masa kita diberi kenikmatan dunia. Singkat dan sesaat. Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka. Datang ancaman itu, mulai dari kematian yang ada di hadapan mata, kemudian fitnah kubur yang akan dijalani oleh setiap insan, setiap manusia, dan akhirat itu lebih berat dan lebih dahsyat, berupa pertanggungjawaban, azab dan siksa dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, perjalanan akhirat itu adalah perjalanan yang lebih panjang daripada perjalanan dunia kita. Datang azab yang telah diancamkan kepada mereka. Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tidak bermanfaat, tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang selama ini telah mereka rasakan. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana cepatnya hilang kenikmatan dunia itu pada diri seseorang. Ya, akan dibawa nanti seorang hamba yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ya, ternyata dia adalah ahlun nar, penghuni neraka. Kemudian dia dicelupkan, satu kali celupan saja ke dalam neraka itu. Ini orang yang paling nikmat, paling enak hidupnya, nikmat hidupnya di dunia. Mungkin tidak pernah merasakan kesengsaraan di dunia, mungkin. Walaupun pasti akan merasakan sengsara itu. Tapi mungkin ini orang paling nikmat hidupnya. Kemudian dia dicelupkan, sekali celupan saja ke dalam neraka. Lalu dikeluarkan kembali dan ditanyakan kepadanya, "Wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Ya hadza, apakah engkau pernah merasakan nikmat? Hal ra'aita na'iman qat? Hal ra'aita ni'matan qat?" Apakah engkau pernah melihat dan merasakan kenikmatan itu? Maka dia menjawab, "Ma ra'aitu na'iman qat." Ya Allah, demi Allah, aku tidak pernah melihat kenikmatan sama sekali. Aku tidak pernah merasakan nikmat itu sama sekali. Ini baru satu kali celupan saja ke dalam neraka. Ya, satu kali celupan saja sudah menghilangkan semua kenikmatan-kenikmatan yang dulu pernah dia rasakan. Ya, yang pernah dulu dia cicipi. Sama sekali tidak berguna baginya dan tidak dia ingat lagi. Begitulah perbandingan antara sengsara dunia dan sengsara akhirat. Nikmat dunia dan nikmat akhirat. Adapun nikmat dunia dan dibandingkan dengan nikmat akhirat, itu sudah dijelaskan Nabi juga di dalam hadis yang lain. Ya, demi Allah, perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia menciduknya. Coba lihat apa yang dia bisa ambil dari dengan jarinya itu, dari air laut itu. Sangat sedikit. Ya, sedikit inilah dia perbandingan antara nikmat dunia dan nikmat akhirat. Oleh karena itu, orang yang paling sengsara hidupnya ya di dunia, ternyata dia ahlul jannah, ternyata dia adalah seorang penghuni surga. Kemudian dia dimasukkan sesaat saja ke dalam surga itu. Enggak berlama-lama, sesaat saja dimasukkan, dikeluarkan lagi. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Maka dia menjawab, tidak ya Rabb, aku tidak pernah melihat dan merasakan kesengsaraan itu. Nah, ini perbandingan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat
Sesaat saja itu menghilangkan kesengsaraan mungkin sepanjang hayat. Orang ini mungkin sengsara hidupnya sepanjang hayat. Mungkin dia tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Pasti dia merasakan kenikmatan. Mungkin saking sengsaranya dia seolah-olah tidak pernah merasakan kenikmatan. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam surga, maka hilang segala kesengsaraan yang pernah dulu dia rasakan selama di dunia. Hadis itu benar-benar menjadi hiburan bagi kita yang merasa hidupnya sengsara di dunia. Bahwa kesengsaraan dunia itu akan sirna, pergi, dan berakhir. Berbeda dengan kesengsaraan di akhirat, itu tidak akan berakhir. Demikian pula nikmat dunia akan pergi dan hilang. Sementara kenikmatan akhirat tidak akan pergi dan hilang. Kekal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Adapun akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi kenikmatan yang tidak akan berakhir. Adapun dunia pasti akan berakhir, nikmatnya maupun kesengsaraannya. Nah, bagi siapa saja yang merasa hidupnya sengsara, ya merasa nasibnya kurang beruntung, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi secara adil kepada manusia nikmat-nikmatnya, ya. Tapi ada orang yang merasa seperti itu, merasa nasibnya paling sengsara. Ya, dia tidak perlu bersedih hati selama dia yakin kepada hari akhirat. Ya, dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sungguh akhirat itu adalah hiburan baginya. Bahwa dengan imannya kepada Allah, dengan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya, itu akan membawanya kepada kenikmatan yang akan menghilangkan segala kesengsaraan yang pernah dia rasakan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu juga Nabi SAW menyampaikan di dalam hadis-hadis beliau, ya perumpamaan-perumpamaan tentang dunia dan akhirat. Ya, bagaimana seharusnya seorang hamba itu hidup di dunia. Seperti satu hari Nabi SAW memegang pundak Ibnu Umar dan berkata kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw a'abiri sabil. Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing, yaitu seorang musafir. Ya, dia adalah orang asing di satu tempat. Tentunya dia tidak akan berpikir untuk berada terus di tempat yang asing itu, dia akan kembali ke kampung halamannya. Ya, seperti kata orang, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Kira-kira demikian ungkapannya. Ya, seorang mukmin dia percaya, dia sadar bahwa tempat tinggalnya, kampung halamannya bukan dunia. Kampung halamannya adalah surga di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan ibu bapa manusia Adam dan istrinya Hawa di dalam surga tersebut. Itulah dia kampung halaman kita, dan kita sedang dalam perjalanan kembali mudik ke kampung halaman itu. Dan kita benar-benar gharib dari semua sisi, kita memang benar-benar gharib. Dan kita mendudukkan, posisikan diri kita sebagai orang yang gharib, asing di negeri ini, yaitu di alam dunia ini, di dunia ini, ya. Aw abiri sabil, atau seperti seorang yang sedang melintas. Artinya akan pergi. Ya, ini bukan terminal akhir, ini cuma terminal bayangan ataupun tempat sementara untuk beristirahat. Seperti kita melakukan suatu traveling, ya, kita tiba di tempat peristirahatan, di rest area, kira-kira demikian. Kita mencicipi, kita menghilangkan penat sejenak, kemudian kita mencicipi makanan-makanan yang ada di rest area itu, tapi tentunya kita tidak akan terus berada di tempat itu. Kita akan melanjutkan perjalanan. Bagaimanapun enaknya rest area itu, tentunya itu bukan tujuan kita. Ya, kita akan melanjutkan perjalanan terus. Ya, seperti ya diungkapkan juga dalam satu riwayat dinisbatkan kepada Isa ibn Maryam, jadilah kamu di dunia seperti orang yang menyeberangi jembatan. Ya, tentunya kamu akan melintas menyeberangi jembatan itu, tidak akan berniat untuk tinggal di atas jembatan atau di bawah kolong jembatan. Demikianlah
ya keadaan dan kedudukan seorang mukmin di dunia. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing, seorang musafir atau seorang yang sedang melintas. Oleh karena itu, sungguh indah perkataan Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan, jangan terlalu condong kepada dunia. Jangan terlalu condong kepada dunia. Ya, ya memang kita perlu dunia, tapi jangan berlebihan. Ya, larut di dalamnya. Dan jangan menjadikannya sebagai tempat tinggal abadi. Dan janganlah berangan-angan untuk lama tinggal di dalamnya. Dan kita nggak tahu. Ya, sementara ajal seseorang lebih dekat daripada tali sandalnya. Dan dia tidak tahu kapan itu datang. Dan jangan terlalu sibuk mengurusnya. Mengurus dunia iya, karena kita di dunia. Tapi terlalu sibuk mengurusnya, ya sehingga menghabiskan waktu kita di situ, sehingga tidak terpikir sedikit pun untuk akhirat. Nah ini yang tercela. Orang-orang yang lupa, tidak menjadikan akhirat sebagai yang utama. Sementara di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Jadikanlah dunia itu sebagai jembatan untuk mendapatkan akhirat. Ya, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah. Jadikanlah carilah akhirat dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Jadi dunia memang dijadikan sebagai bantalan, sebagai alas, sebagai pijakan untuk meraih kenikmatan dan kedudukan yang tinggi di akhirat. Ini adalah peluang, dunia adalah peluang untuk meraih kedudukan dan kenikmatan yang lebih tinggi di akhirat nanti. Ya, derajat dan martabat yang lebih utama nantinya di akhirat. Maka beliau mengatakan jangan terlalu sibuk mengurusnya. Ya, kita mengurus dunia iya, tapi terlalu sibuk mengurusnya sehingga lupa akhirat itu tercela. Janganlah terikat dengannya kecuali seperti keterikatan seorang musafir pada negeri yang disinggahinya. Ya, seperti musafir, ya seorang musafir dia terikat dengan negeri yang ditujunya, bukan negeri yang disinggahinya. Ya, dia perlu singgah di situ untuk menyampaikannya kepada tujuannya. Ya, seperti kita perlu sejenak beristirahat di tempat peristirahatan supaya kita bisa melanjutkan perjalanan dengan nyaman, aman sampai ke tujuan. Itulah dia perumpamaannya. Ya, janganlah menyibukkan diri di dalamnya dengan kesibukan yang seorang musafir tidak menyibukkan diri dengannya. Ya. Kan tidak mungkin kita misalnya berbelok ke rest area kemudian kita pikirkan untuk membangun rumah di situ atau tidur lama di situ. Ya. Nah, demikian. Ya, karena dia ingin segera kembali kepada keluarganya. Ya, tentunya kita berlama-lama di dunia, apa kita tidak rindu dengan keluarga-keluarga kita yang lebih dulu mendahului kita. Yang mana Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan dikumpulkan bersama anak cucu mereka, bersama orang-orang yang mereka kasihi nanti di kampung akhirat, di surga. Tempat yang abadi, di mana mereka tidak akan lagi berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Di dunia, kalaulah seandainya ya, kita dikasih lama, 1000 tahun lamanya seperti angan-angan orang Yahudi, ya ingin dapat umur 1000 tahun lamanya, itu akan menjadikan kepedihan bagi kita dengan berpisah terus-menerus dengan orang-orang yang kita cintai. Berapa banyak orang-orang yang kita cintai pergi lebih dulu dari kita. Dan perpisahan itu tentunya menyakitkan, menyedihkan. Nah, kalau kita terus di dunia ini, kita akan terus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Dan itu tentunya itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan dan sangat memilukan sebagaimana sedih dan pilunya kita berpisah dengan mereka. Nah, kalau kita terus-menerus di sini, kita akan merasakan terus-menerus kepedihan yang nggak berujung. Maka ada tempat di mana kita tidak akan berpisah lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Itulah dia kampung akhirat.
Nah demikian. Jadi seorang musafir tentunya ingin segera berkumpul kembali kepada keluarganya. Ya, ada kata-kata kalau kita bersafar begitu ya, ingat anak istri di rumah menunggu kan begitu ya. Nah demikian. Ya supaya kita sampai ke tujuan, itulah tujuan kita di mana kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Maka Allah mengatakan dalam surat Ali Imran tentang dunia, bahwa dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Demikian pula dari sisi yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang-orang yang terlalu memfokuskan perhatiannya kepada dunia. Dunia oriented ini adalah suatu hal yang buruk dan tercela. Ya, seorang hamba mukmin yang terlalu memfokuskan perhatiannya kepada dunia, sehingga ya sedih, bahagia itu dia kaitkan dengan dunia. Kalau dia dapat dunia artinya dia bahagia. Kalau nggak dapat dunia dia nggak bahagia. Ya kalau kehilangan dunia dia merasa sengsara. Kalau dia dapat dunia dia merasa bahagia. Sengsara dan bahagia dia kaitkan dengan dunia. Nah ini celaka kata Nabi. Ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. In u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit. Ta'isa wantakas wa idza syika falantaqash." Ini hadis berisi celaan terhadap orang-orang yang terlalu dunia oriented. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Jika diberi dia ridha, dia puas, dia suka, dia senang, dia bahagia, dia tersenyum, sumringah. Jika tidak diberi, jika Allah tidak beri dunia itu kepadanya, dia marah, dia kesal, ya dia jengkel. Celaka dan binasalah dia. Ini adalah doa keburukan atas orang-orang yang ya hatinya dipenuhi dengan cinta dunia tadi. Jika dia tertusuk duri, mudah-mudahan tidak dapat dicabut duri itu. Ya, kita tertusuk duri nggak bisa dicabut, itu adalah perkara yang sangat tidak enak. Gitu. Ini semacam doa ya, doa yang berisi keburukan terhadap orang-orang yang larut dalam ya, kecintaannya kepada dunia. Ya, seperti hamba dinar, hamba dirham, hamba sutra, hamba pakaian. Ya, yang hidupnya diperbudak dengan dunia itu, uang dan uang. Apa yang ada di dalam kepalanya hanyalah uang dan uang. Dia pergi pagi, pulang petang atau pulang malam hanyalah demi uang. Hidupnya untuk uang belaka. Ya, sebagian orang seperti itu. Bangun tidur yang dipikirkannya, hari ini aku dapat berapa uang. Ya, dapat berapa duit. Kira-kira demikian. Ya, tidak ada fokus hidupnya untuk akhirat. Tidak ada hitung-hitungan akhirat di dalam kepalanya. Yang ada hanyalah hitung-hitungan dunia. Ya orang seperti ini, ya lama-lama dia lupa diri. Dia lupa bahwasanya dunia ini akan hilang. Ya, dan juga mungkin dia juga lupa bahwasanya uang yang ada di kantongnya itu kan juga pergi. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikannya istidraj ya dengan menggelontorkan dunia itu kepadanya. Ya, tapi itu hanya untuk sementara. Ya, pada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia terkejut dengan ya ancamannya, peringatan dan azabnya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi ini merupakan celaan terhadap orang-orang yang terlalu fokus hidupnya dengan mengejar dunia, ya, mengejar harta. Hamba dinar, hamba dirham, hamba uang, hamba dunia, hamba sutra dan hamba pakaian, ya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. In u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit. Ya, dia merasa bahagia dan tidaknya itu dengan dunia. Ya tentunya selama dia hidup di dunia itu pasti datang silih berganti. Kadang datang nikmat, kadang datang sengsara. Ya, dan kesengsaraan itu pasti dia rasakan ketika dunia itu dicabut darinya. Kalau perhatiannya hanya kepada dunia saja, maka dia pasti akan merasakan kesengsaraan yang amat sangat dengan kehilangan dunia. Seorang mukmin
seorang hamba mukmin mungkin dia bersedih dengan kehilangan dunia, tapi dia tidak larut dalam kesedihan itu, karena dia tahu dia melihat dunia itu dengan hakikatnya, sehingga dia tidak merasa kecewa, dia tidak merasa sedih dengan apa yang terluput darinya dari dunia itu. Ya, nah demikian. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, ya sebagai target, ya sebagai apa yang dia cita-citakan. Nabi mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qad qaddara lahu." Ya, barang siapa yang tujuannya adalah dunia, menjadikan dunia sebagai tujuannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemiskinan ya terpampang di hadapan matanya. Dia dibayang-bayangi dengan ya kemiskinan. Padahal dia nggak miskin mungkin ya. Sebagian orang ya tidak mungkin dikatakan dia miskin. Kenapa? Karena dia memiliki segala dunia itu. Ya apa yang dibutuhkan itu tidak pernah hilang darinya. Segalanya tercukupi. Dia orang yang lebih bahkan bukan berkecukupan saja, tapi lebih. Tapi dia merasa miskin. Kemiskinan itu terpampang di depan matanya. Ada orang seperti itu. Kalau kita kaya kurang kaya, luar biasa kekayaannya, tapi dia merasa miskin. Melihat orang lain, selalu dia merasa orang lain lebih bahagia dari dirinya, ya sehingga dia merasa kurang terus. Itu maksud dan arti dari kemiskinan terpampang di depan mata orang ini yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Ya selalu orang lain yang untung. Wah, untung kali si fulan, enak kali si fulan. Pokoknya yang enak itu si fulan, orang lain. Dia nggak pernah merasakan enak. Dia nggak pernah merasakan untung. Ya, ketika dia lihat orang, dia merasa dirinya miskin. Padahal dia tidak kurang satu apapun kata orang, ya. Nah, demikian. Jadi Allah jadikan kemiskinan terpampang di depan matanya. Dia merasa kurang terus. Dia merasa kurang beruntung. Dia merasa kurang bahagia. Dia merasa orang lain lebih beruntung dan lebih bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman atas orang ini adalah Allah akan mencerai-beraikan kekuatannya, menjadikan dia orang yang lemah. Ya, orang yang menggantungkan harapannya pada dunia, tujuannya pada dunia, dia akan menjadi orang yang sangat lemah. Orang yang sangat rapuh, ya, orang yang sangat lemah dan rapuh. Ya, coba lihat orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, ketika tujuannya itu tidak tercapai, ya, dia menjadi orang yang sangat lemah dan rapuh. Ada orang yang mengakhiri hidupnya karena tujuan dunianya tidak tercapai. Coba bayangkan dia menghilangkan hidupnya karena melihat tujuan dunianya nggak tercapai. Ketika tujuan dunianya tidak tercapai, ada yang lompat dari gedung yang tinggi, ada yang gantung diri, ada yang minum racun. Ya, karena dia merasa tujuan dunianya nggak tercapai. Dia begitu lemah di hadapan setan sehingga setan dengan mudah membisikkan was-was ke dalam hatinya untuk melakukan apapun yang dibisikkan oleh setan. Dia jadi orang yang paling lemah, sangat rentan. Kata orang cemen begitu ya, menjadi orang yang sangat rapuh, cengeng, lembek. Karena dia jadikan dunia sebagai tujuan. Dia jadikan dunia sebagai orientasinya, maka dia akan menjadi lemah. Kita akan menjadi kuat ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan, sebagai harapan kita. Kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi tangguh. Adapun orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia akan lemah. Seperti orang yang berjalan, dia lihat dia merasa perjalanannya itu pendek, ternyata panjang. Bagaimana orang ini? Ya, orang yang merasa bahwa perjalanannya itu pendek, ternyata panjang. Ya, ternyata yang dia lihat adalah fata morgana, seolah-olah dekat, ternyata jauh. Nggak sampai-sampai dia kepada tujuan itu, maka dia akan meletakkan bekalnya dan dia akan berhenti dari perjalanannya. Dia menjadi lemah. Adapun orang yang tahu perjalanan itu panjang, dia melihat jauh ke depan,
ya maka sepanjang apapun perjalanan itu dia akan tetap bersemangat, dia akan tetap energik, dia akan tetap tangguh karena dia tahu itulah orang yang melihat akhirat. Satu perjalanan yang panjang di hadapannya, dia siap untuk itu, dia siap untuk menempuh satu perjalanan yang panjang hingga dia pun menjadi kokoh dan kuat. Orang yang tertipu dengan tujuannya, dia lihat tujuannya seolah-olah ada di depan matanya. Ternyata ketika dia sampai di situ masih jauh lagi dan masih jauh lagi. Orang ini akan keletihan sendiri. Orang ini akan letih, lemah, dan dia akan meletakkan bekalnya dan dia tidak akan mau melanjutkan perjalanannya lagi. Nah demikian. Jadi Allah akan mencerai-beraikan kekuatannya, menjadikannya dia lemah. Dan hukuman berikutnya atas orang-orang yang tertipu dengan dunia ini adalah walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Tidak akan dia dapatkan dunia itu kecuali apa-apa yang telah ditetapkan baginya. Ya, kalau itu bukan rezekinya dia nggak akan dapat walaupun dia impikan siang dan malam. Sampai mimpi-mimpi, terbawa mimpi dalam tidurnya, tapi kalau bukan rezekinya, bukan bagiannya, bagaimanapun kuat usahanya, segala ikhtiar usaha dia telah lakukan, tapi kalau memang bukan rezekinya dia nggak akan dapat itu. Tinggallah dia gigit jari, dia merasa kecewa, dia merasa kesel, dongkol, jengkel, karena apa yang dia inginkan itu nggak tercapai, karena memang bukan rezekinya. Allah telah mengatur-ngatur rezeki manusia. Ya, membagi-bagi, mengatur rezeki manusia. Allah mengatakan di dalam kitabnya, Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki dan yang menyempitkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang yabsut artinya melapangkan rezeki manusia, yakbid menahan rezeki manusia. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, rezeki manusia dan ditulis lagi di dalam rahim ibunya. Maka kalau itu bukan rezeki kita, gimana pun kita usahakan, kepala di bawah kaki di atas, ya kata orang sekarang, itu nggak akan sampai ke kantong kita. Kalau orang tujuannya dunia, dia pasti akan merasa kecewa, dia akan merasa sedih yang bersangatan, ya. Dia merasa kurang beruntung, dia merasa ya di hidupnya sengsara dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau orang yang tujuannya akhirat, dia tidak merasa kecewa kalau misal terluput darinya dunia itu dan dia tahu itu bukan rezekinya. Dia berharap kepada Allah rezeki yang lebih baik, lebih kekal abadi nanti di akhirat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang-orang yang menjadikan dunia sebagai orientasinya, sebagai tujuannya, boleh jadi dia tidak dapat dunia itu. Dan banyak gitu ya, orang-orang yang ingin mengejar dunia, yang tujuannya dunia sampai-sampai amalan akhiratnya juga tujuannya dunia. Nah ini yang lebih buruk lagi. Ternyata dia tidak mendapatkan dunia itu. Ya seperti orang yang nikah, tujuannya dunia. Ya dia nikahi si fulana, tujuannya dunia, bukan karena agamanya sebagaimana yang dianjurkan, dia wajibkan Nabi SAW kepada para pemuda untuk mencari wanita yang baik agamanya. Tapi dia pilih ini yang banyak hartanya. Wah ini banyak hartanya ini. Ya karena Nabi juga mengatakan bahwa wanita itu dinikahi salah satunya adalah lima liha karena hartanya. Sebagian orang menikahi seorang wanita itu karena hartanya. Lebih buruk lagi ternyata bukan harta wanita ini, harta bapaknya. Ya, itulah tujuannya menikah. Ya, itulah dorongannya untuk menikah, motivasinya untuk menikah. Disodori fulana dan fulana dia tidak pernah setuju. Cuma dari nazar ke nazar saja. Begitu disodori wanita yang kaya, kaya bapaknya ya. Oh, langsung diterima karena itu tujuannya itu untuk dapat kekayaan itu. Ternyata apa? Ya, nah nanti kalau nikah bapaknya mati warisan dapat ke dia begitu ya. Angan-angannya seperti itu. Ternyata dia yang lebih dulu mati begitu ya. Nah, demikianlah ya kadang-kadang kita ngejar dunia itu ternyata bukan rezeki kita. Kita nggak tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan apa yang tertulis di rahim ibu kita ya tentang rezeki kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Artinya adalah bukan nggak boleh kepingin dunia ya tidak, bukan itu maksudnya. Tapi ya kita
menjadikan itu sebagai tujuan kita, ini yang membuat kita tamak terhadap dunia itu, ini yang buruk, ya. Itu yang buruk, itu yang akan menghancurkan seseorang. Tidak ada yang lebih menghancurkan seseorang daripada ketamakannya kepada dunia. Seperti hadis tentang 2 ekor serigala yang lapar, ya dilepas kepada seekor kambing, ya, yang gemuk, ya. Tentunya serigala ini sangat rakus, 2 serigalanya sangat rakus sehingga dia rela saling cakar-cakaran satu sama lainnya, ya saling bunuh-bunuhan satu sama lainnya, boleh jadi dua-duanya mati, kambingnya yang selamat begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya kita akan berbicara tentang qanaah, ya, salah satu akhlak muslim, akhlak mukmin adalah qanaah. Ya, dan ini lanjutan dari kita katakan akhlak sebelumnya, yaitu zuhud. Karena zuhud itu pasangannya qanaah, ya. Karena zuhud pasti akan melahirkan sikap yang qanaah. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua di kesempatan ini yang berkaitan dengan ancaman bagi orang yang tertipu atau pecinta dunia. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, kami awali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan bayang-bayang di masa lalu dari kemaksiatan yang pernah dilakukan? Dahulu condong kepada kemaksiatan dunia dan lalai kepada akhirat. Apakah ini ujian bagi saya, Ustadz? Mohon nasihatnya. Syukur. Ya, ya, tentunya semua orang punya masa lalu, ya. Semua orang punya kenangan masa lalu, dosa masa lalu, karena kita semua adalah orang-orang yang melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'. Dan hanya satu perkara yang bisa membersihkan semua itu, yaitu taubat, ya. Nah, demikian. Ya, wa khairu khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa adalah bertaubat, ya. Nah, itu yang wajib dia lakukan. Taubat, taubatan nasuha, memupus masa lalunya itu dengan bertaubat. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Kecuali orang-orang yang bertaubat, lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Ya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti nantinya keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan-kebaikan. Ya, maka masa lalu itu bisa kita tutupi dengan taubat. Walaupun itu adalah tinta hitam, bisa berubah menjadi satu kebaikan, ya, menjadi tinta emas bagi kita dengan taubat itu. Banyak sekali kisah-kisah yang menginspirasi. Yang paling menginspirasi yang disampaikan Nabi SAW, ya. Ya, kisah orang taubat banyak, ya. Ada buku-buku kisah orang yang taubat. Tapi ada satu hadis dari Nabi yang sangat menginspirasi kita untuk bertaubat. Bahwa manusia masih bisa punya kesempatan di last minute dalam kehidupannya. Dan kita nggak tahu kapan itu akan datang, ya. Nah, tapi orang ini menjadi contoh dan menjadi satu perumpamaan yang baik bagi kita, yaitu seorang tukang jagal, ya, pembunuh yang telah membunuh 100 jiwa, 100 orang. Ini dosa yang mungkin kalau ada yang melakukan seperti ini, mungkin itu tidak akan lepas dan hilang dari bayang-bayang otaknya, ya. Membunuh 100 orang begitu, ya, nggak bisa dihilangkan itu dari kepalanya, itu bayang-bayang dosa itu. Tapi orang ini sungguh-sungguh bertaubat, dia ingin memperbaiki dirinya, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah, dia melakukan syarat taubat, ya. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh. Amal soleh yang perlu dia lakukan selepas taubatnya yaitu hijrah, meninggalkan tempatnya, karena tempat itulah yang membuat dia terseret dalam dosa tersebut. Dan di tengah jalan dalam perjalanan hijrahnya ternyata ajalnya tiba. Dia nggak tahu, ya, kapan ajalnya tiba, ya. Dan beruntungnya adalah
itu adalah salah satu sebab dia mendapatkan husnul khotimah. Ya, ternyata dia lebih dekat ke negeri yang hendak ditujunya, tempat hijrahnya daripada negeri yang dia tinggalkan, ya tempat maksiatnya. Nah demikian. Akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat. Dan orang ini mantan tukang jagal, ya mantan pembunuh. Akhirnya mendapatkan husnul khotimah. Ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Dan ini adalah awal baik baginya, ya pertanda baik baginya untuk nasibnya kemudian di akhirat. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada dua kematian yang menjadi pertanda baik dan buruknya seorang, ya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita nggak bisa bayangkan ya seandainya tukang jagal ini, pembunuh ini ya menunda-nunda amal soleh itu, mungkin nasibnya akan lain, ya. Dan kita nggak tahu juga nasibnya apabila dia menunda-nunda taubatnya. Tapi begitulah orang itu bisa merubah nasibnya di last minute kehidupannya dan dia nggak tahu kapan itu waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Maka banyak-banyaklah bertaubat. Itulah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz pernah sewaktu kajian tentang pengurusan jenazah di masjid kampung, ada seorang yang berkata bahwa adanya arwah atau roh yang gentayangan itu kemungkinan tidak tenang karena sewaktu hidupnya belum melunasi hutang-hutangnya di dunia. Apakah hal ini benar Ustaz? Mohon pencerahan. Ya, ruh itu tidak tenang ya, tergadai dia dengan hutangnya betul, tapi gentayangannya enggak. Maksudnya gentayangan di alam dunia tidak. Ya, dia tidak lagi, ruh itu tidak lagi di alam dunia, dia dibawa oleh malaikat-malaikat yang membawanya ya ke tempat tempat disimpannya ruh-ruh tersebut yang akan keluar lagi nanti ketika tiupan kedua malaikat Israfil ya, dan akan kembali ke jasad masing-masing. Nah demikian, dia disimpan di tempat penyimpanannya, dia dibawa oleh malaikat-malaikat yang membawa ruh itu ya. Nah demikian, jadi tidak gentayangan di alam dunia ya seperti anggapan sebagian orang. Dan kita percaya ruh itu adalah ciptaan Allah, dia ada betul walaupun kita tidak melihatnya ya. Allah Subhanahu wa taala menyimpan ruh di tempat yang berbeda. Ya, ruh orang-orang yang beriman, ruh yang baik dan ruh yang buruk sebagaimana dicabutnya juga dari jasad itu berbeda-beda, ada yang halus keluarnya air dari mulut kendi, dan ada yang dicabut seperti cabutnya tusuk sate dari besi dari kain wol yang basah ya. Nah demikian ya, itu ruh manusia ya. Dan ketika ruh itu dicabut dari tubuh seseorang, dia dibawa ya. Jadi malaikat maut cuma mencabut saja ya, kemudian tidak dibiarkan gentayangan gitu ya. Karena sebagian orang ada arwah gentayangan, nggak ada ya. Kalaupun ada itu jin-jin yang menjadi korinnya waktu di dunia ya. Nah demikian ya. Jadi tidak dibiarkan sesaat pun di tangan malakul maut itu ya, malaikat pencabut nyawa ya, malakul maut, melainkan akan langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang membawa ruh ini. Ya, malaikat-malaikat pembawa ruh yang turun lebih dulu sebelum turunnya malakul maut. Dia duduk di dekat orang ini yang banyaknya itu sejauh mata memandang. Ya, wallahu alam. Dia malaikat-malaikat inilah yang akan membawa ruh tersebut. Ya, demikian. Dan tidak lagi berada di alam dunia. Ya, dia sudah berada di alam berikutnya ya, yaitu alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka sudah menanti alam baru yaitu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan, sampai alam akhirat nanti ya. Wallahu alam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Ya, tergadai karena hutangnya benar. Benar ya. Ya, sebagian orang ada salah seorang sahabat yang berhutang, ya ada seorang Ansor kalau tidak salah ya berhutang. Nabi menolak untuk menyolatkannya hingga Abu Qatadah menjamin
ya akan melunasi hutangnya. Setiap kali bertemu, Nabi mengingatkan Abu Qatadah, apakah engkau sudah melunasi hutangnya? Hmm. Ya, beliau pun menjawab sudah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan al-an, sekarang ini baru segar ya kulitnya. Artinya baru lepas dia dari belitan hutangnya. Ya, nah demikian. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan dari pesan singkat kembali. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya di nomor layanan pesan singkat kami. Baik, dari seorang ibu, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Alhamdulillah sekarang saya sudah mengamalkan sunnah, akan tetapi suami belum mendapatkan hidayah, Ustadz. Dan di tempat kami, orang yang mengamalkan sunnah dicela, disindir, dan diolok-olok. Mohon nasihatnya Ustadz, karena syaitan selalu menghembuskan keraguan ke dalam hati saya. Saya berpikir bagaimana jika ada keluarga yang meninggal dan mereka tidak mau memperdulikan karena mereka tidak suka dengan orang yang mengamalkan sunnah dan kami hanya tinggal di kampung. Bagaimana cara menghilangkan keraguan saya, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukuran. Iya, tentunya. Ya, itu merupakan salah satu konsekuensi ya, resiko kita memegang sunnah di akhir zaman ya, seperti kata Nabi SAW, sayati ala nasi zaman ya al-qaimu ala dinihi kal qabidil jamar ya. Akan datang pada manusia satu masa di mana memegang agama itu seperti memegang bara api ya. Al-qaimu ala dinihi kal qabidil jamar. Seperti memegang bara api ya. Bagaimana kita memegang bara api itu serba salah ya. Kita ingin mempertahankannya, tangan kita terbakar. Kalau kita lepas, dia hilang dari tangan kita. Itu risiko yang harus kita hadapi, pilihan yang sulit yang harus kita pilih ya, antara mempertahankannya atau melepasnya. Tentunya kita tidak ingin melepasnya, tapi kita nggak mau risikonya itu nggak mungkin. Seperti memegang bara api ya, kita mau memegangnya tapi kita nggak mau kepanasan. Nggak mungkin kan? Ya kita mempertahankan itu, tapi kita nggak mau panas memegangnya. Nah demikian. Tidak akan terjadi itu ya. Seperti itu yang terjadi pada hari ini ya. Masanya itu telah tiba. Ya, tapi jangan kita bersedih ya, jangan takut dan bersedih. Ya karena al jaza min jinsil amal. Pahala itu bergantung dengan jenis amal. Ya, mungkin di sana ada orang yang memegang sunnah sedikit resikonya. Nah, di sana ada yang memegang sunnah besar resikonya. Ya, tentunya pahalanya berbeda. Berbahagialah kita. Modalnya adalah kesabaran. Dengan kesabaran kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar daripada yang lain. Nah demikian. Tidak semua orang mendapatkan resiko yang sama ketika memegang sunnah. Ya, nah demikian. Ada yang sangat berat, tantangannya berat. Ya, ada yang tantangannya antara hidup dan mati ya, dan lain sebagainya. Ya, nah ada yang ya mungkin masih ringan kalau sekedar diejek, dicemooh ya. Nah, ada yang lebih dari itu, ada yang dipukuli, bahkan ada yang diancam akan dihilangkan hidupnya, nyawanya gitu apabila dia memegang sunnah. Nah itu adalah suatu cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan cara untuk melewatinya adalah dengan sabar gitu. Dan terus ya memupuk keyakinan bahwasanya janji Allah itu benar, bahwa inna ma'al usri yusran, pasti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin itu akan terjadi sepanjang hidup kita. Pasti Allah akan beri jalan keluar. Ya, bagaimana sahabat yang disiksa di Mekah, mereka minta kepada Nabi ya supaya berdoa kepada Allah. Nabi menghibur mereka, akan datang zamannya itu, akan datang masanya di mana kamu akan berjalan dari Hadramaut ke negeri Syam, tidak ada yang kamu takuti selain Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya masa kemenangan itu pasti datang. Ya, nggak lama lagi. Dan pada saat itu mereka berada di Mekah. Nah, para sahabat minta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah, ini sudah sangat payah keadaan kami, sudah sangat berat keadaan kami. Disiksa setiap hari kan begitu ya. Dan kita tahu bagaimana siksaan-siksaan yang dialami oleh para sahabat saat itu, luar biasa. Sehingga mereka datang kepada Nabi minta supaya berdoa kepada Allah, ini gimana, kapan kita akan lepas dari ini semua. Nabi mengatakan akan datang masanya itu. Kamu akan berjalan dari
Hadramaut ke Syam tanpa ada yang perlu kamu takuti. Artinya masa kemenangan itu pasti akan ada, segala kepedihan itu pasti akan berganti ya dengan kemenangan begitu. Nah, jadi kita harus yakin itu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma'al muttaqin, ma'al muhsinin. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqwa wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab ya. Nah, demikian. Jadi lihatlah pahala yang Allah janjikan di balik semua penderitaan kita itu, ya di balik semua kesulitan yang kita hadapi ya. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan baginya jalan keluar ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah, ingat bahwasanya di sana ada orang yang lebih hebat tantangannya ketika memegang sunnah daripada kita. Yang lebih berat ujiannya dalam memegang sunnah daripada kita. Ya, kalau mereka bisa melewati itu, kenapa kita tidak? Ya, wallahu alam bisawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari hamba Allah. Saya pernah mendengar sebuah hadis, dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Dan mohon penjelasan terhadap hadis ini Ustaz. Syukur. Ya, hadis itu sahih ya, sudah kita bahas. Hadis itu sahih ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kalau tidak salah. Ya, bahwa dunia itu ini perumpamaan ya, satu tamsil, satu permisalan yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dunia itu ibarat penjara bagi orang yang beriman. Ibarat penjara. Ya, ini suatu pengibaratan yang menggambarkan kepada kita bagaimana ya kedudukan mukmin ya muslim itu di dunia seperti di penjara, dan bagi orang kafir itu seperti laksana ya di surga. Nah, begitu ya, yang dia bebas melampiaskan segala hawa nafsunya walaupun belum tentu dia dapat nikmat. Makanya ini hanya sebuah permisalan gitu. Bukan hakikatnya enggak. Ya, hakikatnya tidak. Nabi cuma mengatakan dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir, itu perumpamaan. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Ya, yang jadi pertanyaan, apakah mukmin nggak bisa bahagia di dunia? Bahagia dia. Ya, tapi di dunia itu bagaikan di penjara yang dia tidak bebas. Tidak bebas ke sana kemari, artinya tidak bebas melampiaskan hawa nafsunya karena dia terhalang dengan batasan-batasan syariat ya, dengan perintah dan larangan. Nah, demikian. Jadi, sebaliknya orang kafir di dunia itu seperti surga, dunia itu seperti surga bagi mereka. Walaupun belum tentu ya mereka itu dapat nikmat di dunia ini. Ya, dengan melampiaskan segala hawa nafsu mereka di dunia, melakukan apa yang mereka maui, yang itu justru berujung kepada bencana petaka kan begitu ya. Seperti orang yang berorientasi seks bebas, mungkin dia merasa wah ini kenikmatan kebebasan kan begitu, yang berujung kepada penderitaan ya, kena penyakit AIDS dan lain sebagainya kan begitu ya. Nah, belum tentu mereka dapat nikmat itu. Ya, walaupun digambarkan ibarat surga, itu ibarat tentang bagaimana mereka bebas melampiaskan hawa nafsunya ya, dan tidak jaminan mereka bahagia nikmat dengan dunia yang bagaikan surga itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, justru sebaliknya ya. Orang-orang yang melampiaskan hawa nafsunya di dunia, dia sengsara dia di ujungnya begitu ya. Nah, kita lihat sendiri bagaimana orang-orang yang enggak mengindahkan perintah dan larangan ya, dan pada akhirnya mereka ya mendapatkan akibat ya dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Nah, kita tahu bahwa setiap perbuatan dosa pasti ada akibatnya, keburukannya ya, seperti yang terjadi pada bapak ibu kita Adam dan Hawa. Ketika melanggar perintah Allah, ada akibatnya, yaitu tersingkap aurat keduanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah suatu
peringatan dari Allah, setiap perbuatan dosa pasti ada akibatnya. Walaupun Allah tidak sebut akibatnya apa. Hmm. Allah tidak menyebut kepada Adam dan Hawa apa akibat kalau melanggar perintah Allah itu, larangan itu, yaitu mendekati pohon itu ya, la taqrabu hadhihi syajarah. Allah tidak jelaskan kepada Adam akibatnya. Hmm. Apa ya, kalau mendekati pohon itu, apalagi memakan buahnya. Hmm. Dan itu baru disadari Adam ketika Adam memakannya dan terjadilah apa yang terjadi ya. Aurat keduanya tersingkap ya. Nah, demikian. Jadi akibat dari perbuatan dosa itu pasti ada. Itu yang kita takutkan ketika kita buat dosa, akibatnya cepat atau lambat ya. Nah, demikian. Dan kita tidak tahu ya seberapa besar akibat itu akan terjadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.